Kompas Petang didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah lagi sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan Depok terkait orang di sekitar mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini jadi tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tersangka kasus TPPU dan korupsi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat pra-peradilan. Febri mempersoalkan dua hal, salah satunya penggeledahan terkait kasus yang menjeratnya. Kopilot Malaysia yang tertangkap menyelundupkan 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu ke Indonesia diduga menerima 200 juta rupiah dari sindikat narkoba. Disiarkan secara langsung dari studio Newsroom Kompas TV, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Dipo Nurbahagia. Dan saya Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi yang pertama, saudara. Dua pria di Bone, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian akibat berebut antrian BBM di SPBU. Warga berupaya untuk melerai keduanya saat baku hantam ini terjadi. Suasana SPBU yang berada di Jalan Mangga, Kabupaten Bone mendadak ricuh. Dua pria yang terlibat perkelahian diduga dipicu salah paham terkait antrian pengisian BBM. Berdasarkan informasi awal yang diterima Polres Bone, salah satu pihak yang mengaku sebagai korban mengaku menderita luka akibat aksi pengeroyokan ini. Polisi masih menyelidiki peristiwa keributan yang terjadi di SPBU. SPBU di sana terkait adanya isu antrian BBM seperti itu. Sudah ada laporan masuk dengan inisial pelapor kepada kami adalah PRN dan sudah ditindaklanjuti laporan yang bersangkutan dengan mengamankan satu orang. Kebakaran hutan terjadi di Blok Bantengan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru pada Senin kemarin. Akibat kebakaran ini, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Kebakaran hutan terjadi pada Senin sekitar pukul 5 sore di kawasan lereng Kaldera Tengger. Beratnya medan membuat petugas gabungan kesulitan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro ditutup. Pengunjung bisa berwisata melalui pintu masuk Wonokitri, Pasuruan, atau Cemoro Lawang, Probolinggo. Anginnya makin kencang. Aduh. Kebakaran saat ini kami masih melakukan proses penghitungan luasan, namun tetap kami sampaikan bahwa saat ini petugas hanya fokus dulu terhadap upaya pemadaman, sehingga untuk informasi luas area yang terbakar akan kami informasikan lebih lanjut. Melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026. Yang jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan Depok milik sejumlah orang yang diduga terkait jejaring kasus TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara dugaan TPPU yang menjerat tersangka Febri Adriansyah. Dalam pengembangan perkara, penyidik memeriksa 4 orang saksi yang berasal dari pihak swasta, yakni berinisial T, ER, DH, dan HH.
Penyidik menggeledah kantor tersangka Don Rito dan rekan di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini juga dilakukan di kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME yang berada di wilayah Jakarta Selatan, serta di rumah tersangka Nurman Herin yang ada di Depok. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dikaitkan dengan Febri Adriansyah. Salah satu penggeledahan, yakni di Sentul, akan jadi bahan gugatan pra-peradilan. Kejaksaan sedang mencoba mengumpulkan bukti-bukti ya, apakah melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau tindakan-tindakan yang lain. Yang pasti itu berarti bukti-bukti yang kemarin mungkin saja belum begitu kuat dan solid begitu ya, sehingga masih ada sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kenapa ini penting? Karena begini, standar bukti untuk penetapan tersangka itu bisa berbeda dengan standar bukti untuk penahanan, seharusnya berbeda. Nah, artinya sebenarnya kalau sudah dilakukan penahanan, mestinya ya bukti-bukti yang signifikan sudah lengkap semua. Tapi ternyata toh masih cari bukti-bukti yang lain. Dari kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah, penyidik dari Tim 9 Kejaksaan Agung telah menggeledah 7 lokasi dari 3 tersangka. Di antaranya tersangka Nurman Herin, 3 Agustus 2026, rumah Nurman Herin di Depok, Jawa Barat, digeledah penyidik. Pada 3 Agustus 2026, lokasi penggeledahan dari tersangka Don Rito. Penyidik menggeledah kantor advokat Don Rito dan rekan, serta 4 perusahaan, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sementara pada 31 Juli 2026, penyidik menggeledah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun Kejaksaan Agung tidak menjelaskan apa saja yang disita dari 7 lokasi penggeledahan tersebut. Kasus dugaan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah melebar. Setidaknya Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, termasuk ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka Nurman Herin diduga sebagai gatekeeper, penjaga gerbang jaringan bisnis ex-Jampitsus. Sementara Don Rito berperan sebagai aktor intelektual penyamar aset atau nomini. Don Rito diduga menyediakan korporasi untuk sarana money laundering. Saudara, hingga kini Kejagung masih mengumpulkan bukti dengan melakukan penggeledahan terkait dugaan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Riki Sultana. Esra, selamat petang. Jadi apakah rangkaian penggeledahan ini masih akan dilakukan dan apa sebenarnya yang disita oleh penyidik, yang akan didalami oleh penyidik? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan peluang untuk dilakukannya kembali penggeledahan ini bisa saja dilakukan Valen dan juga saudara dalam waktu dekat, mengingat baru-baru ini dari pihak Tim 9 Kejagung baru saja melakukan penggeledahan di beberapa titik. Kalau kita jumlahkan ini kurang lebih ada 6-7 titik. Kemarin tepat pada hari Jumat dari Kapus Penkum Kejagung ini menyampaikan bahwa 1 titik tersebut berada di rumah mantan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ada di Kebayoran, Jakarta Selatan, dan di sana penggeledahan dilakukan sampai malam hari ini. Ditemukan sejumlah barang bukti, khususnya adalah dokumen-dokumen yang kuat dugaan ini berkaitan dengan perkara TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Nah, dalam keterangan juga disampaikan tidak hanya penggeledahan yang ada di Jakarta Selatan dilakukan, tapi penggeledahan juga dilakukan di rumah 2 tersangka lain. Karena kita ketahui ada 3 tersangka dalam kasus ini. Pertama Febri Ardiansyah, kemudian ada NR dan juga ada DR Don Rito, 2 dari pihak swasta, dan dilakukan penggeledahan juga. Penggeledahan ini meliputi di rumah advokat dari DR yang berada di Jakarta Selatan, kemudian juga penggeledahan ini dilakukan di rumah pribadi dari NR, dan dari sana juga ditemukan sejumlah barang bukti. Dan satu lagi ada penggeledahan di 4 korporasi swasta. Ini di waktu bersamaan juga dilakukan pemeriksaan saksi, maksud kami Valen dan juga saudara, berinisial dari T, H, DH, dan ER yang dikumpulkan informasi. Nah, barang bukti yang sudah ditemukan adalah dokumen-dokumen juga yang berkaitan dengan transaksi, kemudian juga dokumen keuangan yang sekali lagi kuat dugaannya ini berkaitan dengan TPPU yang menjerat Ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, selanjutnya adalah bahwa dari pihak Kejagung atau tim 9 dalam hal ini akan mengajukan penyitaan kepada Tipikor, dan kemudian nanti ini akan dijadikan sebagai barang bukti utama untuk melihat, menganalisis apa sebenarnya peranan Febri dalam dugaan perkara TPPU maupun korupsi yang menjeratnya di kasus Asabri. Karena kita ketahui ada 3 kasus dan 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 lainnya masih berstatus sebagai saksi, yakni di Suprindik Krakatau Steel dan juga untuk kasus PLTU yang ini dugaannya ada kaitannya dengan blackout Sumatera. Nah, secara rentetan ini kita melihat juga dari pihak kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah, juga sempat menyampaikan terkait peluang dari adanya pra-peradilan untuk Kejagung dan juga dari Kortas Tipikor Polri. Dan untuk mengetahui seperti apa mengenai pra-peradilan ini, kita dengarkan langsung dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Agus Farizi. Direncanakan ada 2 permohonan untuk pra-peradilan. Upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan. Nah, berkaitan dengan pra-peradilan ini dari pihak kuasa hukum Ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga sampaikan bahwa hal tersebut untuk menguji keabsahan dari status tersangkanya dari Febri Adriansyah, yang mana mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, dan juga sempat menyoroti bahwa barang bukti ini tidak serta-merta akan diajukan juga kepada pra-peradilan. Namun nanti tentunya yang pasti Valen dan juga saudara, sebenarnya penggeledahan untuk momentumnya masih kita akan tunggu, dan kita akan lihat sebenarnya barang-barang bukti apa yang akan kembali dikonfirmasi atau disampaikan dari pihak Kejagung atau tim 9 dalam kasus yang menjerat Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita, dan juru kamera Riki Sultana langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi dari kasus kopilot asal Malaysia yang menyelundupkan 26 kg ekstasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bareskrim Polri mengungkap kopilot MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau setara dengan Rp220 juta untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara, terkait pengembangan kasus kopilot asal Malaysia yang menyelundupkan 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu. Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bareskrim Polri mengungkap kopilot MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana pilot MS membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu di dalam koper saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari keterangan pilot yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,
MS dijanjikan upah sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau jika dirupiahkan mencapai angka 220 juta rupiah untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Tersangka juga mengaku 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali di Jakarta dan 1 kali di daerah lain. Diduga pilot MS masuk dalam jaringan internasional. Berdasarkan keterangan tersangka, demikian dijanjikan diberi upah 50.000 ringgit Malaysia. Ini masih pendalaman, ungkap Kombes Awaludin Amin, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sementara di Malaysia, otoritas setempat menyatakan investigasi menyeluruh tengah dilakukan atas kasus kopilot asal Malaysia, Muhammad Saufi bin Othman, yang tertangkap membawa 26 kg ekstasi dari Malaysia ke Indonesia. Dikutip dari Bernama, polisi Malaysia masih menyelidiki cara pelaku untuk lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Menurut Dirjen Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia, setiap kru penerbangan di Malaysia melalui pemeriksaan ketat di bandara. Pihaknya kini menyelidiki modus penyelundupan sang kopilot. Saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menanggapi terbongkarnya kasus pilot asing yang mengedarkan 26 kg ekstasi di Indonesia. Syahroni bilang terungkapnya kasus itu membuktikan kerja Bea dan Cukai mencegah peredaran obat terlarang. Syahroni juga menyebut petugas di Indonesia mampu mengantisipasi jalur-jalur peredaran narkoba yang tidak biasa seperti yang dilakukan oleh pilot. Kepada petugas Bea Cukai, jeli dengan apa yang telah dilakukan oleh para pihak. Yang lolos kan dari negara yang dia keluar dari negara tujuan ke kita. Itu menjadi apresiasi buat Bea Cukai menganalisa dalam aspek kalau pengamanan jalur yang dipakai yang biasa oleh para kru, dia tidak lengah. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan. 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Sekilas tak ada yang berbeda dengan barang bawaan kopilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines 29 Juli 2026. Saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari penerbangan Kuala Lumpur, MS membawa 2 koper. 1 koper berwarna hitam dan 1 koper diambil kopilot dari tempat bagasi. Meski pilot masuk dalam kelompok beresiko rendah dan menggunakan jalur khusus saat pemeriksaan di bandara, namun semua barang bawaan tetap diperiksa. Dan dari pemeriksaan, tersangka membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu dari dalam koper. Pesawat MH 727 ini landing dari Kuala Lumpur di Soekarno-Hatta. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti pada saat pemeriksaan terdapat 14 bungkus besar yang isinya adalah ekstasi yang setelah dihitung itu jumlahnya sekitar 70.000.
Walaupun pilotnya masuk melalui jalur khusus, tapi semua barang bawaannya sebenarnya dilakukan X-ray. Dan ini kasus yang paling besar sepengetahuan kami berhasil atau dicoba dibawa oleh seorang pilot. Dari keterangan pilot MS, yang bersangkutan mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Dari penangkapan, pilot MS juga kedapatan membawa 1 botol kecil berisi urin yang diduga dipersiapkan untuk memalsukan hasil tes urin apabila pilot diminta tes urin. Namun tak sempat digunakan, dari hasil tes urin membuktikan pilot positif mengkonsumsi narkotika. Membawa 170 penumpang rute Kuala Lumpur, Jakarta di bawah pengaruh narkoba. Saat ini tersangka masih didalami keterangannya dan ditahan di Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Modus baru menyelundupkan narkoba menggunakan jasa pilot karena tergolong kelompok berisiko rendah dan punya jalur khusus saat pemeriksaan di bandara. Selengkapnya kita bahas kepada Irjen Purnawirawan Arman Depari yang merupakan mantan Deputi BNN dan kini menjabat sebagai Ketum GMDM sekaligus pemerhati narkoba. Pak Arman, selamat petang. Selamat petang. Baik, Pak Arman, saya ingin langsung tanyakan, apakah pola penyelundupan yang dilakukan oleh pilot Malaysia ini merupakan pola baru atau modus baru atau seperti apa, Pak Arman? Ya, kalau dilihat dari modusnya, sebenarnya modus ini sudah pernah terjadi, tapi itu sudah lama sekali tidak terjadi seperti sekarang ini. Kalau kita ingat dulu, ada seorang pilot penerbangan nasional yang membawa ekstasi dari Schiphol, Amsterdam. Nah, kalau kita ingat dulu, itu terkait juga dengan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial Z. Dan kemudian kita tahu bahwa itu adalah peristiwa yang kita sebut Ratu Narkoba. Jadi hampir sama sebenarnya modusnya ini. Namun demikian itu sudah terjadi lama sekali. Dan sekarang terjadi lagi. Ini membuktikan bahwa maraknya narkoba yang berasal dari luar negeri tetap menjadi kewaspadaan kita. Nah, satu hal yang perlu kita catat biasanya, nah ini untuk para petugas mungkin perlu dicermati kembali, karena mereka juga menggunakan modus yang disebut dengan shotgun. Shotgun itu artinya adalah kurir atau beberapa kurir atau transport yang berangkat dari satu titik menyebar ke beberapa tempat atau dengan tujuan yang berbeda. Jadi bisa saja yang ketangkap ini satu, kemungkinan besar di daerah lain sudah masuk dan juga menggunakan modus yang sama. Apa tujuannya menggunakan modus shotgun seperti ini? Supaya kalau satu tertangkap itu masih ada 2 atau 3 yang lolos. Nah, ini perlu diwaspadai sekali. Saya ingin tanyakan soal apa yang kemudian sudah disampaikan oleh otoritas Malaysia, Pak Arman, bahwa mereka mengatakan sebenarnya seluruh kru yang kemudian terbang dari Malaysia ini sudah melewati pemeriksaan yang ketat, tetapi memang di sana tidak terdeteksi, sementara di Indonesia terdeteksi. Apa yang salah? Apakah ada perbedaan mungkin pemeriksaan kepada pilot di antar negara? Nah, itulah yang harus kita tanggapi dengan serius, karena bagaimanapun bandara atau airport ini adalah perbatasan negara ke negara, terutama dalam jalur internasional. Nah, barangkali karena mereka melihat seorang pilot yang setiap hari bekerja dan berada di airport, sehingga pengawasan kurang ketat. Walaupun
pengawasan barang dan penumpang itu tetap dilakukan, namun bisa saja, nah ini menjadi catatan kita, perlu segera ditelusuri dan dipastikan apakah ada kerjasama dengan orang dalam. Oke. Karena kalau kita berbicara sindikat, ya ini pasti sindikat, ini adalah satu sindikasi, karena narkoba itu atau kejahatan narkoba itu tidak bisa berdiri sendiri. Paling tidak ada produsennya, ada transporternya, ada kurirnya, ada yang membiayai, ada pengedarnya, ada gudangnya dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat pilot yang terlibat ini adalah kurir dan sekaligus adalah transporter. Oke. Artinya apakah kemungkinan ada jaringan yang lebih besar? Karena tadi juga Pak Arman menyebutkan tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dengan orang dalam. Atau dugaan polisi juga bahkan mengatakan ada jaringan internasional. Iya, itu bukan lagi dapat diduga. Saya meyakini pasti ada. Kalau tidak mungkin. Yang perlu sekarang kita laksanakan atau lakukan, bagaimana kita segera berbicara dengan otoritas di Malaysia, dengan jajaran jenayah atau dadah atau narkotik. Apakah ini berasal dari Malaysia atau juga berasal dari negara yang lain? Kenapa? Kita sangat berkepentingan dalam hal ini. Jika ada narkoba yang masuk ke Indonesia jenis sabu, MDMA atau ekstasi MDMA, itu pasti untuk kiriman ke Indonesia. Itu untuk konsumsi orang Indonesia. Karena mereka di sana tidak atau jarang sekali menggunakan ekstasi atau sabu. Nah ini harus segera ditelusuri. Apakah mungkin di sana ada produsen sendiri atau pabrik? Tapi pertanyaannya Pak Arman, tadi Anda menyebutkan bahwa dugaan paling kuat atau hampir pasti ini melibatkan jaringan internasional. Tapi pertanyaannya bagaimana untuk kemudian mengusutnya? Ya, kita punya kerjasama baik antar negara dengan Malaysia terutama, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, atau dalam bendera ASEAN. Nah itu harus digunakan dan untuk internasional di Asia pun ada. Untuk global seluruh dunia itu melalui UNODC. Itu mereka sangat terbuka sekali khusus untuk menangani kasus-kasus narkotika di seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa kejahatan narkotika ini itu pasti melibatkan beberapa negara dan kewarganegaraan yang bermacam-macam. Tadi Anda menyebut bahwa targetnya adalah Indonesia, atau mungkin ada pintu-pintu lain Pak Arman yang luput dari perhatian kita dan memang menjadi pintu masuk dari narkoba yang datang dari luar negeri ke negara kita? Ya, biasanya dalam jumlah besar itu melalui pengapalan atau shipment. Tapi dalam jumlah yang seperti ini jumlahnya terbatas. Namun, kembali seperti saya sampaikan tadi, sekalipun satu orang atau satu pesawat, satu transporter sedikit, tetapi dalam jumlah yang banyak dan serentak berangkat. Misalnya dari Malaysia, atau KLIA, Kuala Lumpur International Airport, bisa saja ada yang berangkat ke Surabaya, ada yang berangkat ke Medan, ada yang ke Batam, ada yang Jakarta. Jadi itu jumlahnya banyak. Baik, tentu kita dukung segala upaya untuk kemudian memberantas narkoba dari tanah air. Terima kasih Irjen Purnawirawan Arman Depari telah bergabung di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait jika perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah merupakan tindak pidana pencucian uang, maka harus seperti apa penyidikan Kejagung dalam kasus ini? Cukupkah pemeriksaan hanya menyasar pihak swasta? Saya Dipun Nurbahagia masih menemani Anda di Kompas Petang. Tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi dari pihak swasta dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan hingga Depok pada Senin kemarin. Langkah tersebut sebagai rangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Jangan dipindah tulisan tadi di sini. Enggak di sini, Bang. Di sini. Sampai sekarang tim 9 belum memanggil orang-orang yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga diuangkan oleh FA ini. Siapa itu? Ya para penyidik dan pejabat di internal Kejaksaan Agung. Tim 9 Kejaksaan Agung Senin kemarin memeriksa 4 orang saksi dari kalangan karyawan swasta berinisial T, ER, DH, dan NH. Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga menyisir beberapa lokasi untuk mencari alat bukti serta menelusuri aset yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana. Adapun lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi kantor tersangka DR dan rekannya di wilayah Jakarta Selatan. Lalu kantor PT HI, PT PIS, PT KNE, dan PT SME di wilayah Jakarta Selatan, serta rumah kediaman milik tersangka Nurman Herin yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Namun penyidikan dan penggeledahan yang terus digencarkan tim 9 Kejagung dinilai pengamat seharusnya juga dibarengi dengan memanggil dan memeriksa para penyidik di Kejaksaan Agung yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga ada campur tangan ex-Jampitsus Febri. Menurut pengamat, keterangan penyidik di internal Kejagung tersebut bisa membuka jaringan yang terlibat termasuk oknum pejabat. Sebenarnya alat buktinya sudah sedemikian banyak ya. Penggeledahan juga sudah 12 tempat ditambah 1 jadi 13 tempat. Pertanyaan selanjutnya, kalau perkara ini terkait dengan penanganan perkara, sampai sekarang tim 9 belum memanggil orang-orang yang pernah menangani perkara-perkara yang diduga diuangkan oleh FA ini. Siapa itu? Ya para penyidik dan pejabat di internal Kejaksaan Agung. Belum ada yang dipanggil. Kita belum pernah dengar misalnya direktur penyidikan dipanggil atau penyidik-penyidiknya dipanggil. Kan mereka perlu didengar keterangannya bagaimana perkara itu dulu ditangani. Apakah mereka mengetahui perihal-perihal tertentu yang kemudian menjadi sebab dari terjadinya tindak pidana korupsi. Ataukah misalnya ada pejabat-pejabat lain yang diduga memiliki keterkaitan terlibat dalam perkara ini. Sejauh ini, penyidik tim 9 Kejaksaan Agung baru menetapkan 3 tersangka untuk perkara dugaan TPPU PT Asabri, yakni Don Rito, Febri Adriansyah, dan Nurman Herin. Selain kasus PT Asabri, 2 sprindik lain mencakup dugaan korupsi batubara PLN yang memicu blackout, serta dugaan korupsi PT Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Jika perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah merupakan tindak pidana pencucian uang, maka harus seperti apa penyidikan Kejagung? Dalam kasus ini, cukupkah pemeriksaan hanya menyasar pihak swasta? Kita bahas bersama kuasa hukum ex-Jampitsus Febri, Bapak Hermawanto, dan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Pak Hermawan, Mas Zainur, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Hermawan terlebih dahulu bahwa sejauh ini dalam perkara TPPU PT Asabri baru ex-pejabat yang menjadi tersangka baru, yaitu Pak Febri. Apakah klien Anda dalam pengakuannya memang hanya bermain sendiri, Pak Hermawan? Terima kasih. Ya. Dia dalam kapasitas Pak Febri ya untuk menyatakan seperti itu gitu ya. Karena Pak Febri itu kan sudah dinyatakan jadi tersangka. Maka seharusnya penyidik itulah yang akan membuktikan bahwa apakah benar Pak Febri itu tersangka atau bersalah atau tidak gitu nantinya gitu kan. Jadi tidak dalam kapasitas saya juga untuk menjawab apakah melakukan ataukah tidak. Yang jelas Pak Febri adalah akan mengikuti proses hukum dan menjalani semua proses yang sesuai dengan prosedur yang ada saja. Tapi kalau kita bicara soal tempat penggeledahan yang begitu banyak digeledah, Pak Hermawan, bukankah ini bisa menjadi sebuah analisa ataupun hipotesis bahwa tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang juga terlibat? Pertanyaannya juga yang patut dipertanyakan juga adalah apakah itu tempatnya Pak Febri? Oke. Kan begitu. Jadi kita masih belum jelas
tentang siapa sebenarnya pemilik tempat-tempat itu juga, dan siapa juga yang merupakan pemilik dari barang-barang itu. Yang artinya Pak Hermawan tahu tempat itu milik siapa, Pak? Tidak dalam kapasitas saya untuk menyampaikan itu. Dalam beberapa hal Pak Febri sendiri sudah menyatakan gitu ya. Tapi Pak Febri sempat menyampaikan milik siapa tempat itu? Ya, mohon maaf. Pak Febri mungkin sempat menyampaikan milik siapa tempat yang digeledah oleh kejaksaan? Satu-satunya Pak Febri sampaikan adalah rumah. Ya, rumah itu adalah milik keluarganya. Itu saja. Selebihnya adalah silahkan penyidik yang akan menyampaikan kepada publik. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Zainur bahwa yang juga menarik adalah Kejagung membuat rilis telah menggeledah sejumlah lokasi tapi tidak akan mempublikasi secara detail kepada publik. Bagaimana Anda menilai sikap Kejagung yang membatasi informasi soal perkembangan penyidikan terkait Febri, Mas Zainur? Ya, ini penyidik digencet di berbagai sisi ya. Dipertanyakan oleh publik soal transparansinya, dipertanyakan oleh kuasa hukum soal keabsahannya. Nah, inilah proses yang memang dari awal bermasalah. Kami menolak ketika perkara ini diserahkan di tengah jalan dari Polri ke Kejaksaan. Bahkan kami menyarankan agar perkara ini ditangani oleh KPK. Tetapi kalau tadi pertanyaannya apakah tempat-tempat yang sudah digeledah itu kemudian memiliki keterkaitan dengan perkara, harusnya penggeledahan itu memang hanya terhadap tempat-tempat yang memiliki keterkaitan dengan perkara untuk mencari alat bukti. Tetapi kan kemudian nantinya penyidik harus dapat memilah apa saja yang diperoleh dari penggeledahan tersebut, misalnya diikuti dengan penyitaan. Nah, itu perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi tanpa mengumbar semua informasi yang menjadi dari rahasia penyidikan. Sudah menjadi keharusan dari penegakan hukum anti korupsi, salah satunya adalah transparansi, agar publik juga bisa ikut mengawasi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan, termasuk melakukan penyitaan, tanpa, sekali lagi ya, tanpa perlu untuk mengumbar aspek yang bersifat rahasia dari substansi penyidikan itu sendiri, sehingga tidak akan mengganggu jalannya strategi penyidikan. Begitu, Mas? Karena kalau melihat tempat yang digeledah, ini sama seperti pertanyaan saya ke Pak Hermawan, Mas Zainur, bahwa banyak sekali tempat yang digeledah, apakah ini juga mengindikasikan sebenarnya Pak Febri tidak bermain sendiri? Ya, tempat-tempat yang digeledah sedemikian banyak itu kan nanti harus dibuktikan keterkaitannya ya. Keterkaitan satu tempat dengan yang lain, keterkaitan antara satu tempat itu dengan terjadinya tindak pidana, atau tempat menyimpan hasil pidana, atau tempat terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau pertanyaannya soal tindak pidana korupsi, saya mempelajari tindak pidana korupsi berbelas-belas tahun, selalu diajarkan bahwa tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana korupsi itu jarang sekali dilakukan oleh seorang diri. Artinya ada dugaan pejabat lain yang terlibat mungkin, Mas Zainur? Untuk membuktikan gitu. Bagaimana, Mas? Ada dugaan pejabat lain yang terlibat mungkin? Ya, sekali lagi ya, tipe organized crime itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tetapi secara pembuktian itu tugasnya penyidik. Nah, yang perlu dilakukan adalah mendalami apa yang disangkakan kepada FA ini keterkaitannya dengan perkara, gitu kan. Kalau ini dugaannya adalah terkait dengan perkara, maka perkara yang diduga bermasalah itu harus diperiksa ulang bagaimana dulu perkara itu dijalankan. Itulah yang kami sampaikan. Salah satu yang perlu untuk didalami adalah merekonstruksi kembali penanganan perkaranya yang diduga terkait dengan tindak pidana. Seharusnya memang pihak-pihak yang mengetahui atau menjalankan penanganan perkara itu juga dimintai keterangannya oleh penyidik sebagai bentuk bagian dari upaya untuk memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya bagaimana dulu perkara itu dijalankan. Gitu, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Hermawan. Yang terbaru dari pihak Anda juga akan mengajukan 2 permohonan ya Pak, pra-peradilan secara terpisah, yakni sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung, penyidik Polda Metro Jaya, dan Kortas Tipikor Polri. Tindakan yang mana saja itu Pak yang akan kemudian dilayangkan oleh tim kuasa hukum? Iya, jadi hasil tim kajian di kami di tim advokasi FA ini adalah kita menemukan ada sekitar 9 persoalan hukum sejak hari pertama pemanggilan gitu ya, sejak proses gitu ya. Tapi yang terutama adalah pada saat pemanggilan pertama kemudian menetapkan FA menjadi tersangka. Ini problem sangat krusial yang kami temukan. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang sejak proses di tingkat kepolisian itu banyak sekali rupanya problem-problem yang harus kita sampaikan ke publik bahwa kita sama-sama punya prinsip. Kebenaran hukum itu harus ditegakkan dengan cara yang benar. Dan ketika caranya itu salah, maka yang akan terjadi adalah kesalahan itu sendiri. Jadi
pasti tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau kemudian cara kita itu melanggar hukum. Nah, akan kami ungkap semuanya nanti di pengadilan. Salah satunya saya harus katakan adalah misalnya gitu ya, hari ini Pak FA itu dijadikan tersangka, tapi tersangka itu tidak jelas. Dia ini tersangka perkara apa? Perkaranya ditulis adalah perkara korupsi. Anda tuh perkara korupsi itu jenis perkara korupsi itu banyak sekali. Terus ditulis juga di situ adalah pelaku tersangka dugaan pencucian uang. Pencucian itu banyak sekali perkaranya, banyak sekali jenis perbuatannya, sekitar 25 sampai 30 jenis perbuatan. Apakah mungkin seorang tersangka ini melakukan sampai 30 perbuatan pada waktu yang sama gitu ya? Itu salah satu. Makanya kami di kajian itu mengatakan bahwa ada banyak sekali kekeliruan kalau kita lihat dengan menggunakan perspektif KUHP yang baru. Bahwa ada yang dipersoalkan ya soal penetapan tersangka termasuk juga proses hukum, bahkan ketika kasus ini masih dipegang oleh polisi sehingga tim kuasa hukum dari Febri ini melayangkan pra-peradilan. Pertanyaannya untuk Mas Zainur, ketika tim kuasa hukum Febri melayangkan pra-peradilan, apakah celah terbuka untuk Febri lolos dari kasus ini? Ya, semua perkara 50-50 ya, kemungkinannya separuh-separuh gitu ya. Tinggal kita ikuti sebagai masyarakat, kita ikuti bagaimana perkara ini nantinya akan disidangkan. Jadi kalau tadi disoalkan dari sisi formil bagaimana penetapan tersangka, bagaimana penggeledahan penyitaan, bagaimana penahanan dan seterusnya, maka tinggal dilihat apakah syarat-syarat yang diatur di dalam KUHP itu terpenuhi atau tidak. Misalnya tadi soal penahanan ya 100 ayat 5, apakah itu terpenuhi atau tidak dan seterusnya. Jangankan kuasa hukum, publik juga mempertanyakan karena publik dari awal menolak karena ini ditangani oleh kejaksaan. Nah, kalau sekarang kemudian ada banyak kejanggalan yang dianggap sebagai satu fakta oleh kuasa hukum, ya publik akan melihat apakah memang benar kejaksaan itu serius untuk menangani perkara ini. Tapi saya juga ingin katakan bahwa pra-peradilan itu tidak menyebabkan nebis in idem. Kalau nanti misalnya sampai pra-peradilannya dikabulkan gitu ya, ya publik akan minta ini saatnya KPK untuk main, jangan kejaksaan yang jeruk makan jeruk gitu ya. Tapi silakan, karena ini adalah hak dari seorang tersangka untuk menguji bagaimana prosedur dijalankannya upaya paksa itu, maka publik tinggal menguji satu persatu di dalam proses persidangan, melihat nanti bisa melakukan eksaminasi mengenai prosedur-prosedur yang dijalankan oleh penyidik, mulai dari Kortas sampai di penyidik di Kejaksaan Agung. Dan sekali lagi, perkara ini juga harus disupervisi, dikoordinasi oleh KPK. Apakah KPK melihat bahwa perkara ini telah dijalankan sesuai dengan prosedur atau tidak? Jika sewaktu-waktu ternyata KPK melihat bahwa perkara ini tidak ditangani dengan serius dan ada indikasi untuk melindungi pelaku, maka KPK bisa ambil alih. Tapi kan kita tahu ya bahwa perkara ini perkara yang sangat menarik perhatian publik karena berbagai faktor termasuk faktor-faktor non-hukum. Nah, itu juga nanti harus menjadi bagian dari hal yang diperhatikan oleh publik ketika melihat apakah perkara ini dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak. Yang selanjutnya saya pikir juga bisa diperbandingkan oleh publik adalah bagaimana publik melihat perkara-perkara yang dilakukan, dijalankan, ditangani oleh Jampitsus lama, FA, dengan perkara yang dijalani sendiri oleh Jampitsus sebagai tersangka gitu ya. Jadi nanti publik bisa membandingkan bagaimana dulu FA ini menangani perkara dan bagaimana sekarang kemudian FA diperkarakan. Begitu. Saya ingin ke Pak Hermawan bahwa di tengah kasus yang kemudian ataupun di tengah proses hukum yang berjalan untuk klien Anda, ada kasus lain yaitu kematian pegawai ataupun dalam tanda kutip ada dugaan karungga dari Pak Febri Sutrimo. Apakah bisa juga Anda jelaskan, mungkin Pak Febri sudah mengomentari terkait hal ini? Ya, sampai hari ini kami memang tidak memiliki kuasa untuk menyampaikan hal-hal yang di luar perkara yang sedang ditangani di Polda Metro Jaya dan juga di Kejaksaan Agung. Sehingga demi hukum sebagai seorang advokat kami tidak mungkin memasuki wilayah yang bukan wilayah kami. Tapi apakah bisa dikonfirmasi Pak Hermawan, betul bahwa Sutrimo adalah karungga dari Pak Febri Adriansyah? Karena informasinya sudah bekerja dengan Pak Febri sejak tahun 2008. Persisnya kami tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Saya ingin ke Mas Zainur melihat apa yang kemudian tadi saya tanyakan juga ke Pak Hermawan. Ada kasus lain soal kematian Pak Sutrimo, apakah menurut Anda ini juga perlu didalami oleh polisi atau mungkin oleh kejaksaan? Ya tentu ini menjadi kewenangan kepolisian ya, untuk mengungkap terjadinya peristiwa kematian. Apakah peristiwa kematian tersebut
disebabkan karena tindak pidana, karena kejahatan atau kematian secara alami, misalnya karena sakit. Ya. Polisi tentu punya standar crime scientific identification untuk mengungkap sebenar-benarnya, dan jangan sampai kemudian publik menaruh curiga, sehingga butuh ada transparansi apakah perkara ini adalah perkara hukum atau kematian secara alami natural. Begitu, Mas. Baik. Transparansi harus dikedepankan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Mas Zainur Rohman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Iran menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat. Mereka menyebut klaim Trump mengenai pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. Kita ulas sesaat lagi, tetaplah di Kompas Petang. Them very hard yesterday, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. چرا آدماتون پاشون رو زمین نیومد؟ نه، من نمیتونم بگم به کلی منتفی شده، ولی اولا خیلی ضعیف شده، احتمال Saudara, militer Amerika Serikat merilis rekaman suara yang menunjukkan blokade maritimnya terhadap Iran di Selat Hormuz. Course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. Dalam rekaman menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer Amerika Serikat yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan dan mengancam akan melakukan kekerasan jika tak dipatuhi. Centcom juga mencatat hingga 3 Agustus ini, pasukan Amerika Serikat telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lainnya selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade tersebut diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya. Sebelumnya, Iran mengklaim menghantam kapal tanker minyak Kafumels yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Kapal mencoba menggunakan rute selatan-selat tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran, sehingga memicu pasukan untuk memperbarui peringatannya. Iran mengklaim menghantam 2 kapal tanker minyak yang mencoba melintasi Selat Hormuz pada Jumat waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan 2 kapal tanker tersebut mencoba melintasi Selat Hormuz menggunakan jalur yang tidak aman dan ilegal. Di tengah klaim ancaman serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump justru menegaskan bahwa pembicaraan antara kedua negara saat ini sedang berlangsung. Trump menyatakan bahwa situasi ini merupakan kesempatan terakhir bagi Iran untuk bernegosiasi. Pernyataan tersebut muncul setelah sempat terjadi perang kata-kata antara kedua belah pihak karena pihak Iran justru memberikan klaim yang berbeda dari pernyataan Trump. Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan terkait Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran segera membantah hal tersebut dan menyatakan tidak ada pembicaraan dengan Washington. Are the talks with Iran now off and are airstrikes? No, they're on. They're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. They just put out a statement not denying it. We're going to hit them very hard yesterday, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. Sementara itu, melalui penasehat militer senior Mohsen Rezai,
Tehran menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat. Mereka menyebut klaim Trump mengenai pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. Iran tetap akan membalas semua serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Penasihat militer senior Mohsen Rezai ini juga menyanggah klaim sepihak Presiden Amerika Serikat. Ia menyatakan militer Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Selat Hormuz dan menyebut klaim Trump soal operasi yang lebih besar daripada Perang Dunia II dengan istilah Anda sedang bermimpi, Tuan Trump. آدماتون پاشون رو زمین نیومد. نه من نمیتونم بگم به کلی منتفی شده ولی اولا خیلی ضعیف شده، احتمالش کم شده. ثانیاً هم اگر انجام بشه محدود خواهد بود. معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. من شنیدم دیروز ظاهراً آقای ترامپ گفته ما یک عملیات بزرگتر جنگ جهانی دوم داشتیم. این اشارهش به همین. Saudara, di tengah klaim ancaman serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump justru menegaskan bahwa negosiasi antara kedua negara saat ini sedang berlangsung. Di sisi lain, klaim negosiasi oleh Trump justru dibantah pihak Iran dan bilang bahwa serangan besar-besaran yang akan dilakukan Amerika Serikat hanya sebuah mimpi dari Trump. Kita akan bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo, sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKAL Lemhanas, dan juga dosen International Institute for Islamic Studies, ada Kasim Muhammad. Selamat petang, Pak Wibawanto. Ya, selamat petang, Mbak. Ya, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan keluarga. Pak, ini kan sebenarnya klaim Trump itu sudah sering dilontarkan, tapi kali ini kita melihat ini benar-benar serius atau sebenarnya hanya ancaman untuk perang urat syaraf aja ke Iran? Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti di Washington juga banyak yang melihat ya, ini bukan persiapan perang dalam arti kata secara literal, tapi masih masuk dalam kategori strategi courtship diplomasinya Trump ya. Jadi kita saksikan sini ancaman perang apa itu semua itu tetap merupakan proses bargaining ya, bargaining melalui eskalasi baik oleh Teheran dan juga oleh Amerika. Ada poin pertama yang saya mau tekankan di sini, kenapa Amerika kembali mengancam? Amerika ingin menunjukkan deterrence-nya, itu poin satu ya. Yang poin kedua, Amerika memastikan adanya kebebasan navigasi di choke points Hormuz dan juga Bab el Mandab. Yang ketiga adalah memastikan bahwa Iran itu tidak mempercepat kemampuan membangun kekuatan rudal dan juga nuklirnya. Dari perspektif Washington ya tentunya. Yang keempat adalah ini memperkuat posisi tawar Washington untuk bargaining tahap selanjutnya. Itu poin satu ya. Poin kedua, kenapa perang besar ini akan pecah atau apakah akan pecah? Menurut saya ini ada kenaikan eskalasi, Mbak. Dari low intensity konflik meningkat menjadi high intensity konflik. Tetapi indikatornya di mana terlihat itu? Ya, terlihat adanya kenaikan eskalasi, tetapi tetap kedua belah pihak Teheran dan Washington dan juga Tel Aviv mencegah terjadinya perang terbuka secara tidak terkontrol, gitu. Artinya ini dari low intensity konflik naik kepada high intensity konflik. Karakternya ya. Adanya kumpulan operasi-operasi militer yang digabung menjadi kampanye militer, tapi terbatas, Mbak, masih. Ya, dengan berusaha melakukan precision strike, ya, operasi-operasi cyber, operasi-operasi intelligence terbatas, ya, tekanan ekonomi, tekanan maritim. Kedua belah pihak mainkan seperti itu. Dan ini merupakan proses yang gimana ya? Negosiasi memerlukan eskalasi. Jadi eskalasi untuk bernegosiasi, itu poinnya. Nah, poin keempat yang perlu kita lihat ini, Trump ini unik, Pak. Jadi menggunakan yang namanya tekanan militer secara maksimal, tetapi menggunakan perang psikologis juga untuk menimbulkan ketidaktentuan gitu. Ya, strategi uncertainty itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi Iran itu juga agak bingung jadinya, itu mana yang mau diserang, kapan diserang, ya. Terus udah gitu serangnya pakai apa, eskalasinya sebesar apa, itulah cara-caranya Trump ya. Apapun kontroversi yang didebatkan oleh publik ya. Dan bagaimana respon Iran? Iran tetap menggunakan yang namanya pendekatan asimetrik ya. Menghitung bahwa menang perang secara konvensional dengan Amerika itu masih jauh ya. Tetapi bisa menekan Amerika dengan menimbulkan kos politik, ekonomi, dan militer yang besar ya. Menggunakan yang namanya itu serangan-serangan drone, serangan rudal, proxy, operasi cyber, operasi
psikologis. Nah, ini yang dimainkan gitu. Baik, Nah, jadi untuk serangan darat yang akan dilakukan ataupun juga serangan udara yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang ini yang dibahas adalah saling serang terkait dengan kata-kata begitu ya. Saya akan ke Pak Kasim terlebih dahulu. Pak Kasim, tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Pak Wibawanto terkait dengan motif pernyataan atau klaim Trump yang terakhir. Nah, kalau dengan penjelasan tersebut, kenapa sih kok ada istilahnya kontra yang disampaikan oleh Iran? Kenapa Iran itu bilang kalau sebenarnya negosiasi tidak berjalan? Sebenarnya beneran tidak ada negosiasi kah? Atau sebenarnya negosiasi ini berada di jalur belakang sehingga tidak perlu diketahui oleh publik? Jawabannya nanti dulu, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kita akan melanjutkan dialog hari ini, terutama terkait dengan perang antara Iran dan juga Amerika Serikat. Sudah bergabung bersama kami Pak Kasim Muhammad. Pak Kasim, ini kalau tadi dengan klaim bahwa ini klaim narasi ini masih berlangsung, sementara juga apakah ini ancaman atau bagaimana? Tapi yang paling menarik menjadi perhatian adalah kenapa pemerintah dari sudut pandang Iran ya, kenapa pemerintah Iran begitu keras membantah adanya negosiasi? Sebenarnya apa yang dijaga? Iya, saya kira ada beberapa poin di sini. Pertama, kita harus tahu bahwa Trump sudah sering melontarkan ancaman seperti ini mengenai Iran, tapi biasanya dia mundur nanti ya, yang dikenal sebagai TACO, Trump always chicken out. Oleh karena itu ya itu saya kira harus kita ingatkan. Suatu kali dia bilang akan mengembalikan Iran ke zaman batu, lain waktu dia bilang akan dia menghancurkan peradaban Persia. Tapi tentu seperti dia, upaya untuk melakukan hal ini biasa saja terjadi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Saya kira karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dan dia serta sekutunya harus menanggung biaya yang sangat mahal. Jadi ancaman-ancaman ini tidak berdasar dan hanya untuk mendapatkan konsesi dari Iran. Dan poin lainnya adalah serangan terhadap infrastrukturnya Iran itu seberapapun parahnya tidak akan membuat Iran melepaskan tangan dari kedaulatannya dan kekuasaannya atas Selat Hormuz. Ini saya kira Amerika juga tahu itu, dan Hormuz itu merupakan kartu asnya Iran untuk setiap negosiasi dan juga untuk menjauhkan bayang-bayang perang dari teman-teman dari Iran dan juga teman-temannya Iran, suku dunia Iran. Oleh karena itu saya kira bahwa kalau Selat Hormuz itu Iran saya pasti tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz. Dan ini ancaman-ancaman itu mungkin dilakukan lagi, tapi Iran tidak akan lepas tangan. Iya, oke. Berarti sebenarnya negosiasi ini sebenarnya tetap jalan ya, meskipun tidak disampaikan secara gamblang. Wah, itu bukan negosiasi di antara Iran dan Amerika. Iran sudah jelaskan, juru bicara Menteri Luarnya Iran itu hari kemarin itu dia jelaskan bahwa itu bukan negosiasi di antara Iran dan Amerika Serikat, tapi di antara Iran dan Oman. Ini saya harus jelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan juru bicara, pertama-tama dialog ini bersifat bilateral di antara Iran dan Oman. Tidak ada hubungan dengan pihak lain, dan itu yang lebih penting. Dialog ini bukan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz, melainkan tentang menciptakan jalur baru di bawah penguasaan Iran.
Baik, saya dapat poinnya. Pak Wibowo, ini juga yang menjadi perhatian, ini adalah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan jaringan kedutaan besarnya, ini justru mengeluarkan peringatan darurat yang mendesak seluruh warga negara Amerika Serikat di Timur Tengah untuk segera meninggalkan kawasan tersebut atau bersiap menghadapi evakuasi darurat. Bagi yang memilih untuk bertahan, mereka diwajibkan untuk bersiap melakukan keberangkatan dalam waktu singkat jika situasi di lapangan memburuk secara tiba-tiba. Nah, imbauan keamanan ini diterbitkan menyusul ancaman eskalasi militer yang sangat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, ini apakah memang dengan meminta warga untuk bersiap-siap sebelum operasi militer dimulai, ini memang hal yang menjadi standar prosedur dalam diplomatik atau bagaimana, Pak Wibowanto? Oke, gini ya, dari perspektif perang, Amerika itu selalu berpikir berapa langkah ke depan gitu. Artinya mereka selalu bersiap dengan multiple skenario, Mbak. Itu sudah SOP-nya seperti itu, udah culture-nya Amerika seperti itu. Itu satu, karena menghargai aset manusia itu begitu mahal gitu. Warga negaranya, nyawanya itu begitu mahal. Itu udah biasa Amerika Serikat begitu. Kelihatannya nggak ada apa-apa tapi memperingati warga negaranya untuk berhati-hati, udah sering kan. Itu satu ya. Oke, itu poin kedua. Poin keduanya itu adalah sekarang itu kedua belah pihak, baik Washington dan Teheran, mereka tuh berusaha mendapatkan konsesi politik yang dibilang Kasim tadi, tetapi dengan cara menghindari perang terbuka yang eskalatif. Karena perang sekarang itu arahnya itu sudah udah high intensity konflik yang eskalatif gitu. Walaupun kedua belah pihak masih berusaha menahan tidak menjadi konflik yang tidak terkontrol ya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa ini masih bisa dikontrol? Pertama ya, bahwa kedua negara itu tujuan politiknya masih relatif terbatas. Satu ya. Yang kedua, belum ada mobilisasi nasional. Belum ada rencana yang bisa dikatakan sangat jelas untuk melakukan invasi darat. Dan saya tidak percaya akan ada invasi darat oleh Amerika di Iran. Yang berikutnya adalah masih terbukanya ruang negosiasi. Walaupun yang dibilang Kasim tadi adalah lewat Oman. Nah, karena operasi intelijen itu tidak bisa dibuka. Nah, operasi diplomasi, kegiatan diplomasi harus dibuka. Itu poinnya tuh. Nah, jadi upaya ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu adalah berusaha dengan tekanan militer yang sekuat mungkin ya, berusaha mendapatkan konsesi politik tanpa kedua negara itu terlibat dalam perang terbuka yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena kedua belah pihak, baik Teheran dan Washington, masih menghitung bahwa manfaat negosiasi, Mbak, manfaat dari diplomasi, upaya diplomasi itu masih lebih besar daripada kedua belah pihak tertarik ke dalam perang terbuka yang tidak terbatas. Oke, jadi adanya perang narasi, kemudian juga bantah adanya negosiasi, kesiapsiagaan kemudian untuk evakuasi warga sipil oleh Amerika Serikat. Ini berarti bagian strategi dari tekanan agar lawan bersedia untuk berunding, begitu ya, Pak Wibowanto? Perang psikologis dan perang informasi. Makanya Indonesia sendiri juga harus bersiap ini. Kenapa, Mbak? Bukan hanya energi dan perdagangan yang akan terganggu dan mengganggu ekonomi Indonesia, tetapi ini juga ketahanan nasional Indonesia. Operasi cyber, operasi informasi itu juga terjadi di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, yang bisa terpengaruh, terpecah karena adanya perang narasi antara Amerika dan Iran. Ini harus kita waspadai. Nah, peperangan saat ini antara Iran dan Amerika tidak ditentukan oleh secara signifikan, bukan ditentukan satu-satunya oleh kemenangan militer, tetapi kemenangan secara komprehensif gitu, untuk mengubah kalkulasi strategis dari orientasi politik dan geopolitik dari baik Teheran dan Washington. Nah, mereka masih berusaha mencoba dengan segala macam cara menghindari terjadinya perang terbuka yang tidak terkontrol. Makanya perang cyber, perang informasi, perang psikologis, operasi-operasi militer, intelijen, tekanan ekonomi, tekanan maritim tetap dilakukan. Itu poinnya. Dan Indonesia harus berhati-hati mengenai ini, Mbak. Kita jangan sampai terseret di dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Karena Amerika pun yang fokusnya adalah di Indo-Pasifik, sekarang pun juga sudah mulai terdistract, ya bisa dikatakan begitu, dengan adanya konflik berkepanjangan dengan Iran. Makanya Kongres itu juga tetap menaikkan anggaran pertahanan pada Pentagon, ya. Jadi perangnya itu sekarang di Washington tuh namanya Special Operation and Emergency Conflict. Baik. Jadi menghindar dari War Power Resolutions gitu. Jadi Presiden Amerika tetap bisa menjalankan operasi-operasi militer sampai maunya Trump itu adalah sampai Iran bertukuk lutut, tapi maunya Iran adalah menyerah itu lebih mahal daripada bertahan. Jadi ini titik keseimbangan yang sedang dicari, dan siapa yang bisa bertahan menghadapi tekanan satu sama lain, itulah yang nanti akan mempengaruhi regional security arsitektur baru di Timur Tengah. Gitu, Baik. Mbak Nirsa.
Baik, Pak Hashim, ini Amerika Serikat ataupun Donald Trump ini sangat menanti bahwa Iran bisa bertekuk lutut. Nah, apakah ini bagaimana yang mungkin terrealisasi dari hal ini? Apakah memang dengan langkah Amerika Serikat memperkuat narasi Iran bahwa ancaman serangan ini makin nyata, terutama dengan imbauan mereka akan evakuasi warga sipilnya yang ada di sekitaran Timur Tengah? Iya, saya rasa tampaknya Amerika sedang berusaha sekuat agar kedaulatan Iran ini tidak terwujud, tetapi saat ini mereka tidak punya cara untuk melakukannya, dan tampaknya mereka tidak akan pernah menemukannya itu. Saya juga menambahkan bahwa masalahnya bukan hanya masalah salah Hormuz yang pasti strategis, ya. Tapi saya kira sekarang ini Iran dan suku-suku dunia itu kekalahan yang mereka mengalami yang menimbulkan kepada Amerika Serikat itu adalah super strategis bagi Amerika. Dan saya ada beberapa poin yang mengenai ini saya jelaskan. Pertama, ini ini berarti kehancuran tatanan Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mungkin 100 tahun yang lalu itu. Jangankan ekonomi dan negaranya dengan alatnya ataupun singkatnya kolonialisme, ya. Dan mengapa sebuah negara harus memiliki 800 pangkalan militer di dunia, sementara kekuatan besar berikutnya yaitu Rusia hanya mempunyai 5 pangkalan di luar negeri dia. Dan sekarang tata itu dan desain itu sudah dirubah oleh Iran, dan itu kekalahan luar biasa. Yang lainnya, Iran sekarang menjadi model bagi negara-negara lain. Dan itu Amerika Serikat tidak mau itu. Pasti sekarang kita menemukan Yaman, dia mau juga berdiri berhadapan Amerika Serikat. Ya. Baik, kemana kemudian arah dari perang Amerika Serikat dan juga Iran ini, meskipun saling serang, tapi kita harapkan negosiasi juga sedang berlangsung. Terima kasih sudah berbagi pandangan kepada kami, pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho, dan juga sebelumnya ada Pak Qasim Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies. Terima kasih, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Timnas Garuda Indonesia yang menyerah dari Vietnam di babak penyisihan grup A Piala AFF 2026. Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam. Saudara, Timnas Garuda Indonesia menyerah dari Vietnam di babak penyisihan grup A Piala AFF 2026. Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Timnas Vietnam bermain dengan ketat saat menghadapi tuan rumah Timnas Garuda Indonesia. Kerjasama Nguyen Hai Long dan Nguyen Hoang Doc di sisi kanan pertahanan Indonesia menghasilkan umpan terobosan yang dituntaskan dengan baik oleh Nguyen Van Phi pada menit ke-6. Vietnam kembali menambah gol dari Nguyen Hai Long pada menit ke-15 melalui serangan balik, skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Tak puas dengan 2 gol, Vietnam mencetak gol ketiga dari Nguyen Hoan Son menit ke-71. Hingga pertandingan berakhir skor 3-0 untuk kemenangan Vietnam atas Indonesia. Kekalahan dalam pertandingan melawan Vietnam membuat tim Garuda akan menghadapi laga hidup mati kontra Singapura di pertandingan keempat grup A Piala AFF 2026. Apabila kalah, pupus sudah peluang Indonesia meraih gelar juara di ajang Piala AFF yang telah bergulir 30 tahun. Timnas Indonesia berjanji akan memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura setelah kekalahan dari Vietnam. So we lose, we learn, we'll be frustrated and angry for a short period, but we have to get this team focused now. We're still in the fight. Our fans are still in the fight with us. We go to Singapore with a very clear mindset
that we have to win a football match. Evaluasi ke depannya, saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin. Supporter timnas Garuda mengaku kecewa Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam. Meski kalah, Indonesia masih punya peluang untuk bisa mewakili grup A masuk babak selanjutnya di Piala AFF 2026. Dengan syarat, Indonesia harus menang melawan Singapura pada pertandingan Jumat mendatang. Insya Allah optimis nanti kan main di Singapura habis ini ya. Bisa lah insya Allah menang, asalkan Wolves bisa main lah. Harga mati. Jadi Ridho di tengah, Wolves di kanan, cakep banget lah kayak match pertama kemarin. Kadang-kadang seperti itu ya, kesempatan. Ada satu kesempatan lagi ketemu Singapura pas menang, baru bisa nomor 2 final. Optimis Pak, timnas bisa maju ke juara AFF Pak? Harapan saya gitu, dan saya optimis bisa lah di Singapura nanti, oke? Begitu sekarang dapat tim yang agak kuat, kok permainannya nggak sesuai dengan harapan. Bagus, cuma banyak tuh pemain yang kurang bertenaga seperti ini. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Roy Suryo yang optimistis bahwa hakim akan mengabulkan permohonan ganti kerugian di pra-peradilan ketiganya. Pra-peradilan Roy Suryo yang mengaku optimistis hakim akan mengabulkan permohonan ganti kerugian mengingat putusan pra-peradilan pertama telah menyatakan penangkapan terhadap dirinya tidak sah. Sidang pra-peradilan jilid ketiga hari ini memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Roy Suryo meyakini hakim akan konsisten dengan keputusan pra-peradilan pertama yang menyatakan penangkapan Roy tidak sah. Karenanya fokus perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan tentang kompensasi bagi korban penangkapan yang tidak sah. Dalam kesempatan yang sama, Roy juga memastikan jika sidang khusus ijazah untuk Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 6 Agustus nanti ditunda. Penundaan disebabkan Dr. Tifa akan menempuh pra-peradilan pada hari Rabu 12 Agustus mendatang. Alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama. Seberapa jumlahnya tahu juga nggak ngaruh bagi saya. Itu kemudian akan kita berikan kepada yang lebih berat. Jadi soal optimis dan optimis, kita mohon doanya. Oke, gitu ya. Ya. Warga negara Malaysia berinisial DI ditangkap setelah menyelundupkan 990 gram sabu dan 1089 butir ekstasi melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Satgas PAM Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dibawa oleh warga negara asal Malaysia berinisial DI. DI menyembunyikan sabu dan juga ekstasi itu dengan cara melilitkan paket narkoba ke tubuhnya dengan menggunakan korset untuk mengelabui petugas. Terima kasih Anda sudah menonton Kompas Petang hari ini. Setelah ini tetaplah bersama kami karena Friska Clarissa dan Radi Saputro akan hadir untuk Anda di program Sapa Indonesia Malam. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di